Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Pemirsa, langkah internasionalisasi Fakultas Teknologi Pertanian UB tidak hanya sebatas pertukaran mahasiswa semata, namun juga pertukaran dosen untuk berbagi ilmu. Salah satu kegiatan ini diwujudkan dengan menghadirkan Dr. Madan Shankar dari Kongunadu Science College India untuk mengajar di FTP UB. Dr. Madan Shankar mengaku senang bisa mengajar berbagai kelas di Fakultas Teknologi Pertanian hingga Maret mendatang. Selain mengajar, Dr. Madan juga aktif terlibat dalam kegiatan di laboratorium untuk melakukan riset. Dirinya berharap dapat berbagi pengetahuan tentang dunia pertanian dan juga memperbanyak kolaborasi riset bersama mahasiswa dan dosen FTP UB dan juga pertukaran mahasiswa yang akan dilakukan pada akhir tahun ini. Dosen asal India, Dr. Madan Shankar, mengaku senang dapat bertemu dengan mahasiswa, staf, dan dosen di Fakultas Teknologi Pertanian. Hingga Maret mendatang, Dr. Madan Shankar melakukan kegiatan mengajar dan riset di laboratorium. Program ini merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional dari Fakultas Teknologi Pertanian UB dengan harapan mahasiswa dapat memperoleh ilmu baru dan jejaring riset internasional. For the first 15 days, I was interacting with the faculty of different departments here, Faculty of Agricultural Technology, Biotechnology, Food Science, then Biosystems Engineering, and also Agricultural Industrial Technology, and also the Computer Science faculty. So my preliminary interactions were to understand about the possible collaborations which can happen between the staff and students from these departments and the staff and students from Kongunadu Arts and Science College. So we were able to narrow down on few areas of collaborations between the faculty and also between the students. So one such program is the student exchange program, which we are planning to do in the month of December probably of 2023, where students from Brawijaya can visit our institution and students from our institution will also be visiting Brawijaya as one. We have also spoken at large about some collaborative research works which are possible to be submitted from both the sides for funding, so that collaborative research can happen between the two institutions. That apart, we are also into continuing our teaching exchange programs, both by the online mode as well as the offline mode, where one or two faculty members from Kongunadu will come to Brawijaya, one or two faculty members from Brawijaya will come to Kongunadu. Pemirsa, kehadiran Profesor Tatsuhiko dari Jepang di Fakultas MIPA UP tidak hanya berbagi ilmu, namun juga melanjutkan kolaborasi riset bersama UB. Hal tersebut disampaikan oleh Tatsuhiko yang mengaku sudah berkomunikasi dengan dosen MIPA UB sejak tahun lalu untuk melakukan riset bersama. Dirinya berharap riset ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teknologi nano pada tingkat global dalam bidang keilmuan dan kemajuan industri. Hal tersebut dibenarkan oleh dosen MIPA UB, Joko Heri PhD, yang menjelaskan bahwa kerjasama riset ini merupakan langkah maju bersama kampus Indonesia dan Jepang sebagai kontribusi nyata dalam bidang keilmuan nano. Fakultas MIPA UB melangkah maju dalam riset pengembangan nanoteknologi dengan bermitra bersama pakar dari Shibaura Institute of Technology, Jepang. Melalui kolaborasi riset ini diharapkan mampu menghasilkan inovasi dalam bidang nano yang dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor industri dan masyarakat. Riset ini merupakan langkah maju Universitas Brawijaya sebagai kampus global yang memiliki riset yang mampu menjawab persoalan global. Different from the teams, but last year we accepted researchers named Mrs.
Josephine to be working on the night writing, plasma night writing at low temperature of titanium or titanium alloys. After a 3-month stay in our laboratory, she succeeded in completion of her PhD thesis and also reporting the results into the international journals. So this type of the collaboration is very effective for us to advance our knowledge and the effort to the contribution of society in global sense. Pemirsa, fasilitas riset dalam bentuk laboratorium dan sarana pendukung yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya sudah berstandar global. Hal ini diakui oleh Dr. Madan Shankar dari Kongnadu Arts and Science College India yang sedang melakukan pertukaran dosen di UB. Menurutnya, UB merupakan kampus yang besar dengan fasilitas laboratorium untuk praktikum yang memadai. Dirinya merasa senang melakukan kegiatan mengajar dan riset dengan memanfaatkan sarana laboratorium yang ada. Untuk itu, dirinya berharap agar mahasiswa di FTP UB dapat memperbanyak kegiatan laboratorium agar kemampuan risetnya semakin bagus. Sarana dan prasarana yang sudah ada sangat mendukung bagi pengembangan keilmuan teknologi pertanian. Sarana laboratorium merupakan sarana pendukung yang penting bagi Fakultas Teknologi Pertanian UB. Saat ini, sarana laboratorium yang ada sudah bagus dan berstandar global. Hal ini diakui oleh Dr. Madan Shankar dari India yang sedang melakukan kegiatan pertukaran dosen untuk mengajar dan praktikum. Sarana yang lengkap ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa untuk mendukung pengembangan kemampuan dalam bidang teknologi pertanian. Brawijaya University, the vision for the university, what I understand, is really great. I read the vision statement for the university, not for the university, but for the Faculty of Agricultural Technology, that is to bring outcome-based education and also getting more collaboration with the industries and also internationalization. So the vision statement is pretty fantastic, and I feel the statement is very good, and Brawijaya, for its academic stature, will be attracting a lot of international students as well, and I hope the relationship between Brawijaya and India, particularly the institution from where I come from, will be rewarding in the future in terms of exchanges, in terms of offering dual degree programs where credit transfers are possible. Students can do 1 semester in Brawijaya, 1 semester in Kongnadu, vice versa, where students will also get opportunities to explore lot of different cultures, different traditions as well between the two countries. And as far as what I would say about the facilities for research and innovation in Brawijaya, it's really good. It's really at par with the global standards. And I'm very happy to see a lot of high-end equipments being purchased in different laboratories, and students are using them in a very nice way. Memiliki sejarah panjang dalam ajang PIMNAS dengan meraih juara umum berturut-turut, membuat Universitas Brawijaya bersiap untuk merebut kembali juara umum PIMNAS pada tahun 2023. Untuk mewujudkan hal tersebut, Universitas Brawijaya melalui PKM Center telah membuat serangkaian langkah yang sedang berjalan. Wakil Dekan 3 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Dr. Abu Bakar Sambah menjelaskan bahwa target merebut kembali juara umum PIMNAS bukanlah hal yang mustahil. Menurutnya saat ini UB sudah meluncurkan program 1000 proposal PKM dan menyiapkan pendampingan ide kepada mahasiswa peserta PKM. UB yang berada pada Liga 1 peserta PKM menargetkan dapat mengirim 500 proposal PKM yang sudah mendapat penilaian secara internal.
Universitas Brawijaya mencanangkan target untuk merebut kembali juara umum PIMNAS pada tahun 2023. Sebagai langkah awal, saat ini UB sudah meluncurkan program 1000 proposal PKM yang ditargetkan akan selesai pada awal Maret 2023. Selain 1000 proposal, UB juga sudah menyiapkan pendamping ide kepada mahasiswa agar ide proposal PKM merupakan ide yang layak untuk mendapat pendanaan dan lolos PIMNAS 2023. Kita punya sejarah panjang begitu ya di dunia perpimnasan atau PKM Dikti, dan sampai detik ini memang kita masih menjadi salah satu universitas yang diperhitungkan di PKM Dikti maupun nantinya muaranya di PIMNAS. Sehingga sangat tidak berlebihan karena kita pernah jadi juara 3 kali berturut-turut, kemudian 6 kali juara umum, jadi sangat tidak berlebihan kalau memang targetnya adalah semangat awalnya adalah rebut kembali begitu ya. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini kita selalu naik, tapi memang naiknya cuma 1 tingkat, sehingga memang semangat kita memang rebut kembali meskipun banyak yang beranggapan ini sangat susah sekali, tapi memang semangat kita rebut kembali juara itu menjadi sesuatu yang tidak mustahil, sehingga memang kerja kerasnya adalah yang pertama pendampingan ide yang kalau misalkan proposal itu sudah lolos, kemudian ide-ide itu ternyata kurang up to date, atau mungkin konten-kontennya ada keterulangan, tidak ada inovasi sama sekali, itu yang kami akan coba untuk dampingi bersama dengan reviewer internal untuk memastikan bahwa konten ini memang layak tidak saja layak didanai, tapi sampai dengan lolos PIMNAS. Semua bidang dalam program kreativitas mahasiswa atau PKM menjadi bidikan Universitas Brawijaya untuk diperkuat. Wakil Dekan 3 FPIK UB, Dr. Abu Bakar Samba menjelaskan bahwa UB memiliki potensi dan peluang untuk masuk secara merata dalam sebuah bidang PKM. Saat ini PKM bidang kewirausahaan dari UB sangat menonjol sehingga pihaknya akan mempertahankan dan akan meningkatkan jumlah serta kualitas proposal PKM pada bidang yang lainnya. Beberapa bidang yang akan diperkuat adalah PKM Karsa Cipta, pengabdian masyarakat, gagasan futuristik, dan lainnya. Penguatan ini sangat dimungkinkan karena UB memiliki 16 fakultas dengan ratusan prodi yang sesuai dengan semua bidang program PKM. Sebagai langkah pemerataan bidang PKM tahun 2023, Universitas Brawijaya mendorong agar semua bidang dalam program PKM dapat dimasuki oleh mahasiswa UB. Hal ini dimungkinkan karena UB memiliki keilmuan yang ada dalam semua bidang PKM tersebut. Dengan pemerataan ini, diharapkan kemampuan mahasiswa dapat menonjol dalam semua bidang yang bermuara pada target merebut kembali juara umum PIMNAS. Dalam sejarah UB itu hampir semua bidang PKM yang 8 bidang kita merata. Artinya memang ada satu yang menonjol, yaitu PKM kewirausahaan yang setiap tahun jumlahnya sangat banyak. Seperti tahun lalu yang lolos sampai PIMNAS itu sampai 11 tim di kewirausahaan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita punya potensi-potensi lain di bidang lainnya, misalkan di riset eksakta, kemudian di Karsa Cipta yang memang banyak sekali punya potensi mendulang sampai ke PIMNAS atau sampai ke juara. Pemirsa, Dr. Abu Bakar Samba menyampaikan bahwa terdapat satu bidang dalam program kreativitas mahasiswa atau PKM yang menjadi atensi dari Universitas Brawijaya. PKM tersebut adalah bidang pengabdian masyarakat. Hal ini berdasarkan evaluasi tahun lalu, di mana terdapat proposal PKM pengabdian masyarakat yang mendapatkan pendanaan namun tidak ada yang masuk hingga PIMNAS. Abu Bakar Samba melihat hal ini tidak bagus untuk Universitas Brawijaya karena UB memiliki fakultas-fakultas yang kuat dalam pengabdian masyarakat.
Dalam berbagai kesempatan sosialisasi di fakultas, pihaknya membeberkan peta potensi UB dengan salah satunya memperkuat kembali ide PKM bidang pengabdian masyarakat. Program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat menjadi atensi dari Universitas Brawijaya agar dapat kembali masuk dalam PIMNAS. Hal ini dikarenakan pengabdian masyarakat menjadi salah satu program yang kuat di Universitas Brawijaya. UB memiliki beragam program pengabdian masyarakat yang sudah berjalan dengan baik pada tingkat fakultas hingga universitas. Penguatan pada bidang pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memperkuat potensi UB untuk kembali meraih juara umum pada PIMNAS 2023. Evaluasi tahun kemarin adalah ada satu bidang yang kita nol sama sekali. Jadi kita lolos pendanaan, tapi tidak ada sama sekali tim yang sampai lolos ke PIMNAS, yaitu PKM pengabdian kepada masyarakat. Sehingga saat kami sosialisasi, baik itu sosialisasi secara menyeluruh di universitas maupun saat kami roadshow ke fakultas-fakultas, yang kami sampaikan adalah ini peta kekuatan kita, kemudian ada beberapa yang mungkin perlu kita evaluasi dan perlu kita perdalam lagi. Contohnya adalah di PKM pengabdian kepada masyarakat. Padahal kita ada fakultas-fakultas yang memang fakultas itu punya ruh besar, atau universitas ini juga punya ruh besar di bidang pengabdian kepada masyarakat yang seharusnya itu bisa menjadi potensi. Sehingga di semua lini, di semua bidang itu kita coba distribusinya paling tidak kita harus ada di semua bidang, tentunya dengan menjaga kualitas proposal. Kondisi perekonomian Jawa Timur pada triwulan 4 tahun 2023 masih dibayangi oleh beberapa hal eksternal dan internal. Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, Dadang Hardiawan menyebut bahwa secara eksternal kondisi inflasi global masih menjadi faktor penekan bagi ekonomi Jatim. Sedangkan faktor internal yang terjadi pada triwulan 4 ini adalah penurunan masa tanam komoditas pertanian yang menyebabkan secara umum kinerja pertanian Jatim menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun secara tahunan produksi komoditas pertanian seperti padi, cabai, nanas, dan kentang masih mengalami kenaikan. Inflasi global menjadi faktor penekan bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada triwulan 4 tahun 2023. Selain faktor dari luar, terdapat faktor dari dalam, yaitu penurunan massa tanah produk pertanian yang menyebabkan kinerja sektor pertanian pada triwulan 4 ini menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun pada produksi komoditas pertanian padi, cabai, dan kentang masih tetap tumbuh sepanjang tahun. Yang pertama adalah terkait dengan perekonomian global, ya. Ini tentunya menghadapi berbagai guncangan, ya, selama tahun 2022, ya, seperti adanya konflik geopolitik maupun juga pengetatan keuangan, ya, di sejumlah negara, termasuk juga tekanan dari inflasi global. Catatan berikutnya yaitu triwulan 4 ini merupakan khusus untuk yang pertanian tanaman pangan, ya, merupakan masa tanam. Jadi memang sebagian besar komoditas pertanian, ya, khususnya untuk padi ini memang memasuki masa tanam, sehingga secara umum kinerja pertanian ini menurun, ya, bila kita bandingkan dengan triwulan sebelumnya. Beberapa proyek strategis nasional dalam bidang infrastruktur yang berada di Jawa Timur, proses pembangunannya terus berjalan. Berdasarkan data BPS Jatim, terdapat proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, Bandara Doho Kediri, dan Bendungan Semantok. Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, Dadang Hardiawan menyebut bahwa proyek tersebut memberikan kontribusi bagi pergerakan ekonomi di Jawa Timur dan mampu menyerap tenaga lokal. Sedangkan dalam jangka panjang, proyek strategis nasional tersebut akan memberikan dampak positif bagi berbagai sektor mulai dari transportasi, logistik, pertanian, hingga pariwisata Jawa Timur. Proyek strategis nasional Jatim terus berjalan.
Pembangunan sarana infrastruktur nasional yang berada di Jawa Timur terus berjalan. Beberapa proyek seperti pembangunan Bandara Doho Kediri, Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi, hingga Bendung Tektu. Beberapa proyek seperti pembangunan Bandara Doho Kediri, Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi, hingga Bendungan Semantok diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Proyek infrastruktur tersebut nantinya dapat meningkatkan konektivitas antar daerah dan mempercepat berbagai aktivitas ekonomi seperti logistik, pariwisata, hingga ekspor produk Jawa Timur. Proyek strategi nasional yang ada di Jawa Timur khususnya ini masih berlanjut ya, utamanya terkait dengan jalan tol Probolinggo Banyuwangi, kemudian adanya Bandara Internasional Doho ya, serta ada Bendungan Semantok yang ada di Nganjuk ya, yang telah diresmikan pada akhir Desember 2022. Selain itu beberapa proyek-proyek perbaikan infrastruktur yang banyak dilakukan di akhir tahun 2022. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.